Am turidu tas'alu rasulakum Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl kama su'ila Musa min qabl bil kufra bil iman. Nun bertemu dengan ya di wamaiya, jadi tidak dibaca nunnya, langsung maiya, bukan maniyah, bukan wamaniyah, tapi wamaiya, langsung wamaiya. Sekali lagi kita ulangi, wa may yatabaddalil kufra bil iman, Wa may yatabaddalil kufra bil iman bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. fakod ya, de ya, itu dalnya kalau salah dipatikan ya, dibantu di fakod do ya. Takasirum min ahlil kitab Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Ya bisa juga berarti di kuffar, cuman apa namanya, saya lebih senangnya di hasada berhenti ya, karena kuffar hasada itu sama. Lanjut, kuffaran hasadan min indi anfusihim dan kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wasafahu hatta ya'tiyahu bi. Ulang-ulang ini karena ini banyak huruf-huruf susah di ayat ini ya. Perhatikan ada dua alif, fa, so, ha, yaitu ada susah. Fa'mu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrin. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dari Imam Ibnu Majah, beliau menyampaikan bahwa pernah bertanya kepada para sahabatnya, hal adullukum ala ghufril khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maka kalian kutunjukkan perkara atau amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira semua kita setelah dengar Nabi Muhammad pasti mau belajar amalan-amalan sederhana, amalan-amalan mudah yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, tidak semua kita mampu melaksanakan amal ibadah besar. Tidak semua kita mampu berpuasa di bulan Ramadan. Bisa jadi karena sakit, karena melahirkan, karena hamil dan seterusnya, sehingga tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, atau mungkin karena sudah terlalu tua. Dan hal yang antriannya sangat panjang. Ada sedikit tambahan informasi di Bapak Ibu yang saya
berita haji itu ternyata hanya 2 juta orang untuk di Padang Arafah setiap tahun. Tapi ternyata update dari asli orang Arab di Padang Arafah itu lebih dari 3 juta orang setiap musim haji. Kenapa hanya 2 juta yang muncul di berita? Karena dia melalui haji resmi reguler ONH Plus dengan yang produk dan bisa ziarah. Tapi ternyata di luar itu banyak jamaah-jamaah yang hanya menggunakan visa wisata lalu kemudian tinggal di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga kalau total itu jumlahnya lebih 3 juta untuk satu kali musim haji. Yang biasanya orang dari luar tikus dan seterusnya, nah ini banyak. Nah ini kondisi untuk kita mengantri jamaah haji sangat panjang, sehingga tidak semua umat Islam diberikan kesempatan Allah untuk kemudian berhaji ataupun berumrah. Terlebih-lebih kalau berbicara tentang masalah tidak ada yang mendapat. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan ada amal ibadah yang tidak besar, sederhana, mudah, semua umat Islam mampu melakukan, tetapi ini nilai pahalanya sangat besar, mampu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Ini yang dimaksud dalam dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus bertobat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan nasuha, kalau berkaitan dengan sesama, maka itu harus minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Kalau ada dosa kepada sesama, pernah menyakiti teman, apakah kepala seksinya atau siapa, pakaian dan seterusnya, ya setelah pimpinan kita pernah membantu dan seterusnya, tidak akan pernah Allah terima kita punya taubat kecuali sudah minta maaf langsung kepada yang bersangkutan secara khusus. Ini kalau berkaitan dengan manusia. Karena di sini menyatakan ada 3 amal ibadah yang sederhana, ya semua kita mampu lakukan. Pertama, amal ibadah yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, isbarul wudu indal makan, menyempurnakan wudu dalam kondisi susah air. Ya, jadi kondisinya susah wudu itu Bapak Ibu ada 2. Pertama, airnya ada, standby air, banyak air, tetapi fisik kita, tubuh kita tidak bisa kena air. Apakah karena sakit atau dalam kondisi kedinginan, sehingga tidak kena air. Yang dalam kondisi memang tidak ada air, ya karena di pesawat dalam perjalanan atau kemarau panjang sehingga tidak ada air, sehingga pada saat itu susah untuk kita menyempurnakan wudu. Maka kalau dalam kondisi seperti ini kita tetap menyempurnakan wudu, minimal ambil wajibnya. Karena itu kan 3 kali basuhan. Nah ini 2 di mata, dosa di hidung, dosa di mulut dan seterusnya, itu akan jatuh seiring dengan air, tidak dosa air yang jatuh. Begitu kita membasuh tangan, maka dosa-dosa dari tangan kita akan berguguran, ya seiring dengan air yang jatuh. Sampai kepala kita begitu, bukan pernah pikirannya salah dan seterusnya, sampai kaki kita basuh, nah pernah melangkah ke tempat maksiat, tempat dosa itu juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.